Ya, kita lanjut lagi berlebaran di rumah saja bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin. Pak Maruf Amin, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Pak Maruf, saya pengen deh belajar banyak hal sebagai umat muslim begitu, mewakili umat muslim di Indonesia juga ya Pak Maruf Amin. Kan sedih juga kita. Kemarin sepanjang Ramadan biasanya kita, walaupun saya juga bolong-bolong Pak Maruf Amin, harus mengakui nggak setiap sholat terawih di bulan Ramadan itu saya setiap malam gitu. Tapi kan, aduh, ada yang rasanya tuh kok nggak kayak Ramadan gitu Pak Maruf Amin ya kan. Tapi mengurangikah ini esensi dari kita sebagai umat Muslim terbesar di dunia, dari sisi agama Islam kita, dari sisi saya ngerasa juga kayaknya kita jadi kurang kan setahun sekali ini tuh di bulan Ramadan kita ketemu tetangga sebetulnya di masjid begitu. Nah, saya kehilangan itu sebetulnya Pak Maruf Amin. Nah, gimana kita tetap menimbulkan suasana ini pasca Ramadan dan Lebaran kali ini, karena pandemi mungkin masih terus ada begitu Pak Maruf Amin. Ya kan, kita memang suasana Ramadan itu kan suasana ibadah, ya, terutama ibadah tarawih. Ya. Iya. Nah, tarawih itu kan biasanya orang yang jarang berjamaah pun pada waktu tarawih itu kumpul jemaah, sehingga iya penuh, masjid-masjid penuh, musala penuh, dan enak sekali. Apalagi kalau di kampung-kampung itu, kalau misalnya amin itu teriak gitu, itu suasana sendiri itu. Betul. Ada kesenangan sendiri itu. Nah, tetapi karena memang kemarin itu kita dalam suasana yang istilahnya itu keprihatinan, penuh bahaya. Nah, maka di situ kemudian para ulama memberikan juga panduan-panduannya. Ya. Pertama, agama Islam itu bukan agama yang bikin susah, agama mudah. Ya. Karena itu maka apabila ada kesulitan, maka ada kemudahan di situ diberikan kepada kita itu. Dan ketika suasana kita yang menyenangkan itu bisa mengakibatkan terjadinya bahaya, karena dalam agama itu ada prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Nah, kalau kita ikut berkumpul kan ada kemungkinan kita terpapar atau kita memaparkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, itu yang dilarang. Oleh karena itu maka dihindari. Nah, tetapi tarawihnya tidak hilang. Kita bisa tarawih di rumah bersama dengan keluarga. Ya, esensinya juga tidak hilang. Juga pada malam Lailatul Qadar orang bisa ya di rumah, beriktikaf di rumah walaupun tidak di masjid, karena memang yang penting kan malam baik itu, malam yang punya kedudukan yang tinggi itu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Nah, kita membaca Quran, berzikir, bertafakur kepada Allah, itu intinya itu. Tempatnya kan bisa dalam suasana yang tidak normal, kita bisa bertempat di rumah. Jadi agama ini selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi Islam itu kalau ada sesuatu yang sempit, itu menjadi luas, menjadi boleh memilih karena ada kesempitan. Ini kaidah-kaidah agama ini kemudian memudahkan kita umat Islam sehingga tidak harus kita menempuh bahaya, ya, menempuh risiko sampai terjadi penularan dan juga kita menjaga
juga kebaikan seluruh warga bangsa. Ya, bukan hanya kita, kemudian saudara kita, tapi kalau ini menyebar, kemudian juga itu kita berarti mencegah terjadinya penularan yang lebih luas di dalam kehidupan berbangsa ini. Iya, mudah-mudahan begitu. Walaupun kita udah cukup mengerti mengenai itu, pemerintah, para ulama melalui MUI kan sudah terus mensiarkan mengenai hal ini ya Pak Maruf Amin ya. Tapi kan tetap ada. Di satu sisi, saya sebagai umat Muslim juga mengerti bahwa, aduh, memang semua di bulan Ramadan yang biasanya kita tuh, waduh, jadi Islam kita tuh rasanya tumbuh sekali gitu. Jadi kehilangan semua ibadah. Anak-anak yang biasa mengaji di masjid juga di stop dulu, ibadah-ibadah di masjid. Masjid kita itu digembokkan, ditutup dulu hanya kalau ada pertemuan begitu. Jadi itu rasanya saya mengerti juga Pak Maruf Amin ketika ada orang yang seperti kemudian memaksakan diri, ayo kita tetap sholat begitu, ada di beberapa daerah walaupun kemudian ditegur dan kemudian hasilnya baik, kemudian di stop begitu. Dalam masa pandemi ini tetap bersolat tarawih. Tapi kan ada orang yang berpikir, ini masa iya sih agama Islam kita ini kalah sama virus corona. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam ini sebetulnya Pak Maruf Amin? Itu tidak kalah kita, tetapi kita itu kan menjaga suasana yang juga dianjurkan oleh agama. Agama itu kan kalau dalam situasi yang normal caranya begini, tapi dalam situasi yang sempit, yang sulit, caranya begini. Semua sudah ada, sehingga tidak perlu kita memaksakan. Tidak sesuatu. Kalau memaksakan itu sudah nafsu namanya, bukan agama lagi itu. Kalau agama itu, kalau dalam keadaan normal ya begini, dalam keadaan sempit seperti ini, ada panduan-panduannya. Maka itu ulama memberikan jalan. Nah, ketika orang maksa, pokoknya saya maunya begini, itu bukan agama lagi, nafsu namanya. Nah, walaupun dalam seperti itu yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak sesuai. Kalau sudah nafsu itu apa saja tidak baik. Nah, itulah yang mudah-mudahan kita semua mengerti, bahkan termasuk di hari raya ini dan beberapa waktu ke depan mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sama dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ya Pak Maruf Amin ya. Nah Pak Maruf, satu lagi Pak, ini ada hal yang menarik sih kalau kemudian kita lihat, saya sih melihatnya di internet begitu, bagaimana alam Pak Maruf Amin kok jadi lebih baik ya setelah pandemi COVID-19 ini terjadi. Kalau pagi-pagi biasanya kita berangkat bertugas, saya ke kantor begitu, saya seringnya sekarang ngelihat gunung di kejauhan, mungkin itu di Bogor gitu, dari Jakarta, langit lebih biru, beberapa laporan di internet mengatakan laut sekarang lebih jernih dan segala sesuatu. Jangan-jangan ada di dalam setiap kehidupan memang ada sisi putih dan sisi hitam gitu. Pandemi COVID-19 ini juga harus kita pandang ada baiknya begitu ya. Gimana Pak Maruf Amin itu? Saya kira iya, sebab Allah kan Maha Tahu ya. Ketika misalnya terjadi kerusakan, apakah itu kerusakan alam, kerusakan udara, biasanya kalau manusia yang dicegah itu kan tidak bisa. Manusia yang mencegah itu bisa jadi perang begitu. Yang dicegah ini kemudian tidak terima, kemudian terjadi perang. Nah, kalau Allah ingin membuat sesuatu keadaan yang baik, yaitu diberi sesuatu yang kemudian sesuatu itu bisa membuat orang kemudian menahan diri untuk melakukan banyak hal, sehingga cuaca menjadi lebih baik, air menjadi bersih. Ini kan itulah ada namanya hikmah, itu sesuatu yang apabila terjadi itu menimbulkan kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain.
dari alam yang lain, dari sudut yang lain. Dan bahkan juga mungkin dari kelompok yang lain. Ya. Bahkan ada juga ungkapan yang menyebutkan musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah untuk sesuatu bangsa tertentu bisa menjadi manfaat daripada bangsa yang lain. Nah, misalnya kan ada kehidupan yang kemudian tidak bisa berjalan normal, kemudian ada orang yang punya profesi tertentu, penghasilan tertentu, penghasilannya menjadi laku gitu. Ya kan sekarang misalnya waktu pandemi itu kan orang yang bisa membuat masker yang tadinya biasa jual 1-2 itu kan ribuan masker gitu kan. Itu juga manfaat lain kan. Dan saya punya keyakinan begini ya. Jadi ketika keseimbangan alam itu terusik, maka pengembaliannya melalui satu peristiwa. Ya. Dan itu udah pernah terjadi sebelumnya ya, Pak Ma'ruf Amin? Iya. Misalnya terlalu penuh orang, terlalu banyak orang, harus ada pengurangan. Nah, pengurangan itu kan bisa perang, bisa wabah, bisa terjadi apa saja. Ya. Jadi mengembalikan atau memperbaiki situasi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu bisa terjadi begitu. Ya seperti tadi, langit menjadi terang, air menjadi begitu bersih, apalagi di Jakarta. Jakarta ini kan yang biasanya itu sampah sudah tidak karu-karuan, air hitam semua, ini semua bisa menjadi baik. Ini hikmah di balik sesuatu peristiwa. Makanya ada bunyi ayat begini. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu sebenarnya baik buat kamu. Dan apa yang kamu sukai itu sebenarnya jelek buat kamu. Kita merasakan, ini tidak tetapi sebenarnya memberikan kebaikan-kebaikan buat. Terakhir Pak Ma'ruf Amin, di kesempatan yang baik ini, boleh kami meminta Pak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana kita tentu saling mendoakan Pak Ma'ruf Amin supaya semuanya segera berlalu dan kembali normal seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Silakan Pak Ma'ruf Amin. Pada seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan kita sekarang bisa kembali fitri lagi, bersih lagi seperti kita ketika dilahirkan oleh orang tua kita. Pak Ma'ruf Amin, terima kasih sekali lagi waktunya. Salam saya sama seluruh staf di Istana Wakil Presiden, keluarga Bapak. Mohon maaf lahir batin dari kami semua di Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Pak. Dan satu Pak, doa dari kami semua. Semoga Pak Ma'ruf Amin dan keluarga selalu sehat untuk menjalankan tugas-tugas Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ngobrolnya. Nanti kalau saya kapan-kapan datang lagi. Dan kita nggak ketemu di video kayak gini, Pak. Insya Allah, kapan saja. Ini lebih mudah. Kalau melalui virtual itu menjadi lebih mudah. Iya. Lebih banyak, lebih longgar. Ya, waktunya ya Pak ya dari persiapan. Baik, Pak Ma'ruf Amin, terima kasih sekali lagi. Selalu sehat dan selamat terus bertugas, Pak. Selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.